Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyyatan la tafutu bizzaman. Ubashirukum salaman 'ala nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladzi tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di studio kembali lurus ataupun yang hadir ya secara live ya di akun apa ya? YouTube ya. Akun Kembali Lurus official. Masyaallah ya. Di awal kajian ini ya, para ikhwan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah, bukan hidayah ila Islam ya, karena mungkin itu sering kita syukuri, tetapi hidayah fil Islam ya, nikmat hidayah fil Islam, karena dengan nikmat hidayah fil Islam kita bertahan di dalam Islam, yaitu nikmat kita hadir di majelis ilmu. Nikmat Allah masih menunjukkan kita membaca Al-Quran. Nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk sholat, menegakkan tiang-tiang agama kita. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat petunjuk, nikmat hidayah adalah nikmat yang paling luar biasa. Yang dengan nikmat ini selamatlah seorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat dunia ya baik nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta, nikmat wanita, nikmat keturunan, ini bisa jadi membahayakan kita di akhirat. Karena mereka bisa jadi fitnah, bisa menjadi ujian. Baik mungkin ujian di dunia, ya kita sudah sadari, khususnya kita yang sudah menikah, betapa benar adanya bahwasanya istri, anak dan harta itu betul-betul ujian. Betul-betul menyita pikiran kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah melupakan nikmat yang sebenarnya yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang itu lebih berharga. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah ini? Adalah dengan kita beramal saleh. Kalau kita ingin istiqomah hadir di majelis ilmu, ya, maka jawabannya adalah hadir di majelis ilmu. Kalau kita ingin istiqomah dalam salat kita 5 waktu, maka ya hadir salat 5 waktu. Maka dengan ini insya Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan ya nikmat itu kepada kita. Dan seorang ya, cukup dikatakan kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah ketika dia bermaksiat sedang dia menggunakan fasilitas Allah. Dia bermaksiat sedang dia menggunakan nikmat Allah. Ya, bermaksiat kepada Allah dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan. Bermaksiat kepada Allah dengan nikmat pendengaran yang Allah berikan. Bermaksiat kepada Allah dengan nikmat ucapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berikut dengan maksiat pikiran, maksiat
hati maksiat, tangan maksiat, kaki waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur dikarenakan kita ahli maksiat. Sallallahu salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang paling sedikit mencicipi dari urusan dunia ini, paling sedikit ya merasakan dari dunia ini. Namun beliau pula lah yang paling banyak, yang paling pandai bersyukurnya. Di antara cara bersyukur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sering kita dengar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat di malam hari hatta yatafattara qadamah, sampai bengkak ya betis kakinya. Kemudian Aisyah bertanya, bukankah Rabbmu telah mengampuni dosa-dosamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala an akuna abadan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hambanya yang bersyukur? Maka para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, tidak hanya pada perkara akidah, tidak hanya pada perkara ibadah, tetapi pada perkara kehidupan dunia kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil seperlunya dari dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ya kalaupun ada kelebihan, tidak ya menyimpannya ya dengan tujuan yang mungkin dia sendiri belum mengetahuinya. Ya, kadang kita menyimpan harta yang kita nggak tahu ini untuk apa ya begitu, tapi kita simpan. Padahal ada saudara kita yang sangat membutuhkan ya kelebihan dari harta kita. Maka para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta kemudahan ya dari Allah agar Allah mudahkan kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, dalam hal-hal yang paling ringan kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidur Nabi? Ini kadang kita sepele nih. Bagaimana tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadang kita sibuk ya manhaj, sibuk misalkan akidah, dakwah, ya ibadah, sibuk. Tapi ternyata ketika dilihat urusan tidurnya telentang, ya nganga, kan gitu kan, nggak baca doa lagi, sebelum tidur nggak berwudu, padahal sunnah sebelum tidur berwudu gitu. Ini manhaj Nabi juga sebenarnya, hanya saja dia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu mengkaji juga etika kehidupan seorang muslim agar sesuai ya manhaj akidahnya, ya manhaj ibadahnya, dan manhaj akhlak ya kehidupannya sama ya meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di awal kajian ini insyaallah ana secara singkat ya ingin mengingatkan tentang perkara pentingnya menuntut ilmu, karena biasanya ana di ya awal pertemuan pertama kali ya biasanya ana sampaikan terkait menuntut ilmu ini ya, bahwa menuntut ilmu ini adalah perkara yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ilmu ini sama dengan al-irs. Al-ilmu sama dengan al-irs. Sampai begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Ilmu itu sama dengan warisan. Ya, kita kalau berbicara berbicara tentang warisan, wah, dapat bagian berapa nani? Wah, antusias, ambisi. Ya kan? Apalagi misalkan orang tua kita, masya Allah, konglomerat, wah, kita sudah mikir nih, dapat berapa aku nanti ini. Ya. Maka ilmu itu pun demikian. Itu mengapa ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikuburkan, ya, tak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, ya, beberapa hari setelahnya, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan warisan Nabi sedang dibagikan di masjid. Maka orang-orang yang di pasar berbondong-bondong datang kemana? Ke masjid. Mana warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagikan? Ini majelis ilmu. Inilah warisan Nabi, ilmu. Ya. Itu mengapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya, wa inna fadlul alim 'alal 'abid ka fadli
al-badr ya kafatlil qamari fi lailati badri ala sairil kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atau keutamaan orang yang menuntut ilmu di atas orang-orang yang ahli ibadah. Seperti apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bulan di malam purnama dari bintang-bintang di malam itu. Ya, kalau kita lihat bulan di malam purnama itu cahayanya terang full, masya Allah. Ya, mengalahkan apa? Mengalahkan cahaya bintang-bintang yang ada di sisinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu ada pewaris nabi. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus siap seluruhnya umat Nabi SAW menjadi pewaris nabi. Bayangkan, ya. Hadis ini membuktikan bahwasannya ikatan ilmu lebih besar keutamaannya di sisi Allah daripada ikatan nasab. Ya, ada di sini keturunan Nabi? Enggak ada ya. Tetapi antum bisa dapat warisan Nabi. Ini gimana ceritanya? Saya tidak keturunan Nabi tapi dapat warisan Nabi, masya Allah. Ya, bayangkan. Ya, ketika kita ingin mengambil ilmu, ya ilmu Nabi SAW berupa Al-Quran ataupun hadis-hadis yang mulia, ya, kita bisa disebut sebagai pewaris Nabi SAW. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma faman akhadaha akhadha bi haddin wafir. Karena para anbiya, para rasul itu tidak ada yang mewarisi apa? Mewarisi dinar dan dirham, tidak ada. Mereka semuanya mewarisi apa? Mewarisi ilmu. Ya, maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sama dengan dia telah mengambil bagian yang sangat besar sekali. Dan nyata ikhwah, ya, ketika kita mengambil ilmu ini, kita akan mendapatkan bagian yang sangat besar sekali, ya. Ya, buktinya adalah yang insya Allah nanti setelah ini kita akan bahas, ya, terkait apa yang kita bahas dari kitab, ya, Al-Manzumah Al-Halhaiyah insya Allah. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat familiar ini, ya, terkait menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis ini sering kita dengar, ya. Tapi kadang tidak membuat kita termotivasi untuk hadir di majelis ilmu, ya. Barang siapa yang dia meniti jalan yaltamisu fihi ilman, yang dia sengaja untuk mengambil ilmu, dia sengaja keluar dari rumahnya menuju masjid atau menuju tempat ini misalkan untuk mendapatkan ilmu, jadi tujuannya ilmu. Ya, untung di sini tidak ada akhwat ya, enggak ada ya. Wah, kalau misalkan ternyata ada akhwat parkir kereta, berubah dia besoknya, wah anak mau ke sini itu karena ada itu. Berubah. Jadi dia meniti jalan tidak niatnya mengambil ilmu. Jadi nanti faidah di akhirnya dia enggak dapat. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ini bagi mereka yang meniti jalan memang niatnya dari awal untuk mengambil ilmu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia, ya, jalan ke surga. Tapi kalau misalkan seandainya alhamdulillah enggak ada akhwat kan gitu. Kalau seandainya ada niat besoknya supaya nampak beliau kan gitu kan. Itu bukan sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal mar'ah. Jadinya, ya, Allah mudahkan baginya menuju perempuan itu gitu. Berganti, berubah niatnya. Nah, ini hati-hati juga. Kita hadir di majelis ilmu ini niatnya untuk apa? Kalau memang untuk mengambil ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan itu. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dari baiknya ilmu inilah yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah yang membuat ketakutan kita berbeda dengan umumnya manusia. Ya.
Seorang anak misalkan dilarang orang tuanya, taat. Besok harinya dia ingat, nanti dimarahi mama. Jadi dia tidak melakukan itu karena takut dimarahi mama, dimarahi guru, takut nampak orang, takut dilihat orang. Tetapi kita ahlul ilmi yang menuntut ilmu, kita sadar bahwasanya gerak-gerik kita dilihat Allah. Itu kenapa keluar dari pikiran kita? Itu pasti karena ada ilmunya. Gak mungkin orang yang tidak memiliki ilmu dia bisa memikirkan itu. Ya, artinya bisa merenungi itu, bisa keluar itu dari dirinya. Gak boleh saya melakukan ini. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mencatat. Dan ini akan dipertanggungjawabkan. Akhirnya dia tinggalkan. Ini dia tinggalkan kemaksiatan itu karena ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di sisi Allah itu adalah para ulama. Kalau seandainya ada ulama yang bermaksiat, pasti dia belum ulama itu. Gak mungkin Allah salah itu. Gimana ceritanya Allah salah? Berarti ulama gak jatuh dalam kesalahan dan dosa. Gak begitu maksudnya. Jatuh dalam kesalahan dan dosa, tapi dia adalah orang yang paling takut ya dalam hal ini. Ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya terkait ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan Allah akan angkat derajat kita dari orang-orang beriman lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Termasuk di dalamnya adalah orang yang menuntut ilmu. Tidak hanya yang dimaksudkan utul ilm di sini adalah para pemilik ilmu, tetapi orang-orang yang menuntut ilmu pun masuk ke dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya beberapa derajat dari orang-orang beriman. Dan Imam Ahmad mengatakan ya terkait kebutuhan kita terhadap ilmu, ahwaju, kita lebih butuh kepada ilmu ahwaj min ta'amihi wa syarabihi. Seorang itu lebih butuh kepada ilmu daripada makanan dan minumnya. Kalau seorang ya butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, itu mungkin 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Kayak anak ya, anak lagi program diet, anak sekali sehari anak makan wis. Tapi kalau terhadap ilmu, ini setiap saat ikhwah, setiap detik, setiap menit, setiap jamnya, setiap harinya, ya kita butuh ilmu, ya. Apalagi dalam hal ibadah yang kita lakukan. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, kacau sudah. Ya, beribadah tanpa ilmu kacau. Berbuat tanpa ilmu, bertindak tanpa ilmu, berucap tanpa ilmu. Kan kita tiap hari berbicara, tiap hari kita bertindak. Maka jika tidak kita kedepankan ilmu ini dalam kehidupan kita, maka itu bisa menjadi ya sebab penyimpangan. Karena di antara sebab penyimpangan adalah al-jahlu wa adamul juhdi fi talabil ilmi. Di antara sebab penyimpangan itu adalah kebodohan dan tidak adanya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Maka ketika ilmu ini ada pada diri kita, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan menjadi apa? Miftahus sa'adah. Insyaallah. Insyaallah akan menjadi kunci kebahagiaan. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cukup insyaallah ya menjadi ingatan bagi kita ya terkait pentingnya menuntut ilmu. Maka ketika antum merasakan futur dalam menuntut ilmu, antum buka saja dalil, buka saja hadis ya, ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Ya, atau aqwal para ulama tentang mereka ya yang menuntut ilmu.
keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Ya insya Allah para ikhwan wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, setelah kita membacanya kita naik lagi ya ghirah kita ya, semangat kita dalam menuntut ilmu. Baik para ikhwan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kitab yang kita bahas ya, ini kitab yang kecil sebenarnya, bahkan bukan kitab ya sebenarnya ya, dia manzumah. Manzumah itu bait-bait syair ya, bait-bait syair yang berkaitan dengan akidah ya, al-aqidah al-islamiyah ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah ya. Ada sekitar salasun baitan, baitan. Ada sekitar 33 bait. Jadi sedikit saja ya. Maka insya Allah mungkin beberapa pertemuan selesai. Ana sengaja ngambil kitab-kitab, artinya ngambil matan-matan yang singkat itu supaya khawatir nanti antum jenuh gitu. Kalau ambil kitab yang besar gitu kan, nanti jenuh. Jadi ana pengennya coba cari yang kecil-kecil aja dulu ya. Tapi berbobot insya Allah. Karena para ulama ini memuji sekali apa? Manzumah Al-Haiyah yang ditulis oleh Abu Bakar ya. Abu Bakar ya, atau nama lainnya ya, atau kunyah lainnya adalah Ibnu Abi Daud ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas ya terkait beliau. Nah, jadi itu yang insya Allah nanti kita akan pelajari ya, bait demi bait ya, insya Allah akan kita diskusikan, kita akan pelajari bersama. Baik para ikhwan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada bait-bait itu, kita coba berkenalan dulu dengan Imam Ibnu Abi Daud ya. Setidaknya kita ya kenallah namanya ya, kita kenallah kelahirannya, gurunya, kemudian rihlanya fi talabil ilmi ya, supaya ada faidah sama kita ya. Karena semakin kita banyak mengenali para ulama, maka kita akan semakin sadar ternyata dalam hal menuntut ilmu itu ternyata butuh kesungguhan. Itu dia. Dan ternyata saya belum ada apa-apanya ya, gitu dia. Kadang kan kita merasa anak nih, tapi pas kita baca ya terkait para ulama kita, waduh belum ada apa-apanya rupanya. Mereka siap menghabiskan seluruh harta mereka untuk rihlah fi talabil ilmi, untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini kita masih mikir, aduh jual kereta, jual rumah, jual mobil, mikir banyak, panjang kali kita mikir. Padahal ya kemudahan sudah sangat mudah sekarang ini. Kalau dahulu para ulama la ilaha illallah, bahkan ya ada kisah ya, rihilanya seorang ulama ya, di atas ontanya ngantuk, terjatuh, mati, meninggal dia. Ya, kalau kita ya insya Allah aman lah di pesawat ya kan, di pesawat tinggal tidur ya, insya Allah nggak jatuh lah kan, sampai landing, disambut mungkin kan sama panitianya ya, panitia penerimaan atau panitia mahasiswa baru atau apa gitu kan, saudara kita. Mudah sekali sekarang untuk menuntut ilmu, kemana saja bisa ya, termasuk ya ke daerah kelahiran Imam Ibni Abi Daud ini, As-Sijistani ya, As-Sijistani yang kata para ulama sebelah timur Iran, dan ada yang mengatakan dia menjadi bagian dari negara Afghanistan dan Iran. Allah a'lam bishawab. Belum pernah pula anak ke sana. Insyaallah nanti kita ke sana ya. Baik para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dulu kepada nama beliau. Kalau yang tadi itu Abu Bakar ya, atau kita katakan Ibnu Abi Daud, itu bukan nama aslinya, itu kunyahnya beliau. Adapun nama asli beliau adalah Abdullah bin Sulaiman. Ya, Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'ath. Ya, bin Al-Ash'ath ya, As-Sijistani
Ya, biasanya kalau ada akhiran dari As-Sijistani ini pasti nama daerah biasanya. Ya. Al-Iraqi, As-Sijistani, Al-Baydawi, ya. Asy-Shinqiti. Biasanya kalau seperti itu nama sebuah daerah, ya. Al-Indonesi, Masya Allah. Ada di sini yang ngasih nama belakangnya Al-Indonesi? Enggak ada? Enggak apa-apa. Kenapa tuh? Malu antum? Janganlah. Ini negeri yang luar biasa ini, ya. Ngapain tuh malu? Al-Indonesi itu udah bagus sekali tuh, Masya Allah, ya. Baik, tapi yukan Nabi Abi Bakar, ya, dikasih kunyah, ya, Abu Bakar. Nah, kalau antum perhatikan kunyah beliau lainnya, yaitu, ya, Ibnu Abi Daud, ya. Beliau ini benar-benar anaknya Imam Abu Daud yang memiliki sunan, yang penyusun kitab hadis Sunan Abi Daud. Yang kata para ulama, kitab yang paling sahih setelah dua kitab itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Ya. Dia urutannya ketiga kata para ulama, termasuk syekh kita yang saat itu ngajar Abu Daud, ya, kitab Sunan Abi Daud dari Mesir, ya, beliau bilang itu, ya, urutan yang ana yakini, ya, terkait kitab-kitab sunan atau kitab-kitab hadis adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i. Itu urutan beliau. Sunan Tirmidzi dulu, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Daruqutni. Ya. Dan Daruqutni ini adalah muridnya Ibnu Abi Daud. Luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Muridnya bukan muridnya Abu Daud, muridnya Ibnu Abi Daud, muridnya Abdullah bin Sulaiman. Nah, kalau kita lihat dari Abdullah bin Sulaiman, berarti Imam Abu Daud namanya siapa? Sulaiman. Nama aslinya Imam Abu Daud Sulaiman. Baik, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga memberikan julukan kepada, ya, Abdullah bin Sulaiman atau Ibnu Abi Daud dengan julukan Imam Ahlus Sunnah. Ya. Kalau yang kita ketahui, julukan Imam Ahlus Sunnah itu diberikan kepada siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Namun para ulama, ya, termasuk dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ya, karyanya Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan dalam kitabnya bahwasanya para ulama yang semasa dengan beliau atau orang yang setelah beliau mengatakan bahwasanya Imam Ibn Abi Daud adalah Imam Ahlus Sunnah. Makanya dalam riwayat beliau mengatakan, ya, tentang biografi beliau, semua ucapan manusia tentangku maafkan kecuali yang memfitnahku, membenci Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya Imam Ibn Abi Daud adalah imam yang benar-benar menampakkan, ya, atau mengajarkan kepada umat perbedaan antara Sunni dan Syi'i atau Sunni dan bid'ah. Ya. Itu mengapa beliau dijuluki dengan, ya, Imam Ahlus Sunnah. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana beliau lahir dan kapan beliau lahir? Disebutkan beliau lahir tahun 230 wa mi'atain, ya. 230 Hijriah. 230 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1440? 45. Wah, insyaallah. Kalah jauh kita, ya. Ya. Sangat di luar lahir beliau, luar biasa. Ini artinya beliau sangat dekat dengan kehidupan tabi'ut tabi'in. Ya.
sangat dekat dengan kehidupan tabi'in. Lahir di Sijistan, ya, baldatun fi syarqi Iran. Baldatun ini biasanya kalau baldatun itu maksudnya daerah dia. Daerah di timur Iran. Ya. Namun kalau sekarang ini dia bagian dari apa? Bagian dari negara Afghanistan dan Iran. Kalau sekarang ini Sijistan itu. Kemudian beliau wafat pada tahun 16 wa 300, yaitu 313 Hijriah wafatnya. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun masyayikh beliau, guru-guru beliau, siapa lagi kalau bukan waliduhu. Waliduhu ayahnya. Sulaiman bin Al-Ash'ath. Ya. Artinya Ibnu Abi Daud adalah seorang imam dari anak seorang imam. Luar biasa. Dan antum jangan pernah berputus asa dalam hal ini. Ya, setidaknya ya anakku akan menjadi ulama begitu. Kemudian dia jadikan nanti berikutnya anaknya ulama. Ya, artinya kita masih mampu untuk membimbing anak kita, masih mampu untuk mengarahkan. Enggak apa-apa. Kan itu. Maka memang zaman sekarang ini kita harus siap segalanya memang. Kalau memang kita mau anak kita benar-benar ya kita arahkan untuk menjadi seorang yang faqih fid din, seorang ulama. Jangan sampai kita biarkan dia begitu saja. Kita harus betul-betul arahkan. Ya. Karena Imam Abu Daud pasti demikian, pasti mengarahkan anaknya ya untuk apa? Untuk belajar ke seorang ulama. Dan kalau kita ingin ya anak kita demikian ya, yang mungkin kita akui tidak ada ulama di Indonesia mungkin sebagaimana yang dimaksudkan ya. Mungkin kalau asatidzah atau duat banyak, tapi kalau yang dianggap ulama mungkin kita bingung siapa kan gitu ya. Siapa ulama di Indonesia ini? Mungkin kita bingung gitu. Tapi kalau mungkin di Timur Tengah atau mungkin ya di Arab Saudi atau di Madinah jelas sudah kan gitu. Yang dianggap ulama di sana kan gitu. Salah satunya mungkin Syekh Saleh Fauzan, tapi sudah sangat tua, kan begitu. Masih ada, ya, yang agak muda sedikit, Syekh Abdul Razak, ya, atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang majlisnya masih ada di Masjid Nabawi, ya. Kemudian yang lainnya misalkan Syekh Abdullah Singkiti, Allahu a'lam, apakah beliau sudah wafat atau belum? Anak terakhir ya. Anak umrah beliau masih ada, Allahu a'lam ya, enggak update. Masih banyak di Madinah, masih banyak. Nah, artinya masih ada kesempatan anak kita untuk jadi seorang ulama, itu maksud saya. Tinggal usaha kita dan tekad kita mau enggak menjadikan anak kita seperti itu. Karena kita pemimpinnya, yang mengayomnya. Insya Allah bisa. Kemudian di antara guru lainnya adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Kemudian wa Muhammad bin Bashar. Ya, Muhammad bin Bashar di antara guru beliau. Kemudian Ishaq bin Mansur. Muhammad bin Al-Musanna, itu guru-guru beliau, dan banyak lain ya, lainnya dari guru-guru beliau. Talamiduhu, ya, murid-muridnya tadi yang saya sebutkan Imam Daruqutni, ya, pemilik apa? Pemilik kitab Sunan Daruqutni, masya Allah. Ya. Kemudian antum pernah dengar kitab hadis? Kan kitab hadis itu kalau enggak ada 6, 9 ya. Mustadrak Al-Hakim. Pernah dengar?
itu muridnya. Ya. Abu Ahmad Al-Hakim. Ya, pemilik ya Sahibul Mustadrak Hakim. Ya. Kemudian murid beliau lainnya adalah Abdurrahman bin Abi Hatim. Ini juga masyhur ini. Ya. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali murid-murid beliau ya. Banyak sekali murid beliau, termasuk di antara murid beliau itu adalah murid-murid yang memang menjadi ulama hadis ya. Seperti Imam Daruqutni ya. Kemudian ya Abu Ahmad Al-Hakim. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pujian ulama ya kepada Imam Ibn Abi Dawud. Memang kebiasaan para ulama kita itu memberikan pujian ya sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap ya sosok yang mulia ini, atau mereka memberikan pujian sebagai bentuk tazkiyah juga ya, bahwa beliau adalah orang yang sangat pantas untuk dijadikan panutan, sangat pantas diambil ilmunya. Di antara pujian ulama adalah sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya, beliau mengatakan kana faqihan aliman hafizan, seorang yang faqih, seorang yang berilmu, dan seorang yang hafidh. Yang dimaksudkan hafidh di sini adalah hafidh fil hadis, bukan hafidhul Quran. Ya, kalau antum dengar atau antum baca ya dalam kitab pujian ulama terhadap ulama lainnya, kemudian antum dengar hafidhan, itu bukan hafidh Al-Quran. Hafidh Al-Quran itu bukan untuk merendahkan Al-Quran, bukan ya. Itu biasa aja di zaman mereka. Menghafal Quran itu sesuatu yang biasa, maksudnya mudah gitu. Nah, yang susah itu adalah menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan matannya, ikhwah, bukan matannya saja yang dihafal, tapi riwayatnya itu. Ya, anak-anaknya yang dihafal itu termasuk anak-anaknya, supaya muttasil dia hadisnya, supaya matanya muttasil, diakui gitu matanya itu. Jadi dihafal nama-nama itu, anak-anak itu. Anak-anaknya lebih banyak, lebih panjang daripada matan hadisnya. Ya. Man la yarham la yurham. Potongan hadis. Anak-anaknya banyak sekali panjang. Maka yang dimaksudkan dengan al-hafidh itu adalah al-hafidh fil hadis. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan ya, pujian ini disebutkan ini setelah kematian beliau. Jadi bukan pujian ketika masa hidupnya, bukan. Pujian ini disampaikan ya setelah kematian Imam Ibn Abi Dawud. Karena para ulama kita pasti tahulah dalam hal ini ya, terkait adab memuji, enggak mungkin ya seorang ulama memuji ulama lainnya ya di masa hidupnya, apalagi di depannya, ini enggak mungkin dilakukan ya. Beliau mengatakan kana Abu Bakar minal huffaz al-mubarrazina ma huwa biduni abih sannafat tasanif wa intahat ilaihi ri'asatul Hanabilah bi Baghdad. Luar biasa ya. Imam Az-Zahabi mengatakan Abu Bakar adalah di antara ulama hufat tadi Anda bilang ya, penghafal hadis. Penghafal hadis yang paling hebat. Ya, selain ayahnya gitu ya. Artinya ayahnya tetap yang paling hebat di masa itu. Ya. Di bawahnya anaknya, yaitu Ibnu Abi Dawud, Abdullah bin Sulaiman. Kemudian dia melakukan banyak tulisan, ya, menyusun kitab-kitab, ya. Sampai beliau mengatakan wantahat ilahi ri'asa al-Hanabilah bi Baghdad. Sampai dia menduduki puncak, ya, fikih Hanabilah di Baghdad. Makanya disebutkan dalam kitab Syiar pujian kepada beliau juga
dalam permasalahan fikih ini ya. Sebenarnya beliau itu adalah ulama Hambali. Ya. Ulama Hambali sebenarnya. Beliau ini Al-Hambali. Artinya kalau kita mau tambahkan ya, nama beliau tadi misalkan ya, kita katakan Abu Bakar ya. Kemudian Ibnu Abi Daud Abdullah bin Sulaiman bin Al-Ash'as ya, As-Sijistani Al-Hambali. Itu kalau antum pernah dengar di akhir-akhir nama ulama kita Al-Hambali. Tetapi beliau dimasukkan oleh ashab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah ya. Ya, beliau dimasukkan kepada ulama Syafi'i. Artinya beliau ulama Syafi'i. Sebabnya apa? Sebabnya dikarenakan beliau melakukan banyak kontribusi dalam dalam permasalahan di mazhab Syafi'iyah. Dan ikatan beliau dengan ulama-ulama Syafi'iyah di masa itu sangat baik sekali. Ya. Ikatan persaudaraan beliau kepada ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i itu baik sekali. Sehingga mereka meletakkan, artinya menjadikan tokoh ya di mazhab Syafi'i. Padahal beliau Hambali. Ya. Sangkin cara beliau ya, atau sikap beliau yang sangat baik ya dalam menyikapi perselisihan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan juga bahwa beliau adalah ar-rajul min kibari ulama'il muslimin wa min awsaqil huffaz. Beliau adalah seorang laki-laki dari ulama besar kaum muslimin. Ya, ulama besar kaum muslimin, dan di antara ulama yang paling kuat hafalan hadisnya. Ya, paling kuat hafalan hadisnya. Ya. Tapi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terkait manzumah beliau, ya, terkait bait-bait syair beliau, yaitu Al-Ha'iyah ini, Al-Manzumah Al-Ha'iyah. Kenapa dinamakan Al-Ha'iyah? Limadza tusamma hadhil manzuma bimandumati Al-Ha'iyah? Jawabannya simpel saja ya. Li'anna ya intihai awakhiri ahrufil abiyat bi harfil ha, itu saja. Karena ya huruf ya yang terakhir di setiap baitnya adalah huruf ha yang tipis ya, atau itu ya, ha kecil ya, kita bilang ya, ha kecil ya. Kemudian disebutkan juga ya, sebagaimana tusammal abyad allati awakhiriha harfan nun bin nuniyah. Sama seperti kalau kita menjumpai ya bait-bait atau mantumah-mantumah yang disebut dengan ya an-nuniyah, ya al-qafiyah, ada juga itu. Ar-ra'iyah, artinya akhirannya semuanya ra. Ya. Kalau di mantumah ha'iyah ini semuanya ha. Ya. Seperti bait pertama, tamassak ya bihablillah wattabi' al-huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflih. La'allaka tuflihu. Ya, hak tipis. Akhirannya ha. Tidak semua ulama ya bisa membaitkan ya pembelajaran seperti ini ya. Atau kita katakan fan ilmu lainnya
Tidak semua ulama mampu membuat apa? Membuatnya sebagai bait-bait syair. Ya. Maka tidak banyak. Biasanya dia bentuknya nasr kan gitu ya. Banyaknya ilmu yang sampai kepada kita itu bentuknya nasr. Nasr itu ya sebagaimana kitab-kitab yang biasa itu. Ya. Contohnya misalkan kitab tauhid, nah itu. Atau Nawaqidul Islam, itu kan itu bukan bait itu namanya nasr. Ya, i'lam ya anna min a'dhami nawaqidil islami asyaratan. Al awwalu asyirku fi ibadatillahi taala. Itu bukan bait itu. Itu namanya nasr. Nah, di sini Asy-Syaikh ya, Masya Allah, beliau ya berusaha ya menjadikan pembahasan akidah ini ringan dan senang untuk dibahas. Karena memang orang-orang Arab itu suka sekali dengan syair, suka sekali dengan syair. Nah, maka bagaimana pembahasan akidah ini tersampaikan ya, bukan maksudnya dilakukan ya, bukan maksudnya dilakukan, tapi dengan diramakan lah. Karena kan boleh kita kita katakan mengiramakan bacaan manzuma ya, seperti mungkin yang antum mendengar manzumanya Syekh Tuhfatul Atfal misalkan, yang membacanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi misalkan, ada itu kalau nggak salah ya. Itu kan enak kita dengarnya. Dengan seperti itu pembelajaran terasa ringan, khususnya bagi atfal sebenarnya kan gitu. Kalau seandainya kajian ini disampaikan kepada anak-anak ya, itu sambil kita iramakan, kita baca ya bait-bait syair ini sehingga mudah untuk dihafal. Nah, ketika hafal gampang bagi kita untuk memahamkan mereka karena mereka ingat ya, dan nyambung ketika dibahas karena mereka sudah hafal. Para khidmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagaimana yang anak katakan bahwa adat abyat hadhihi al-manduma salasin ya. Jumlah baitnya hanya ada 33. Masih lebih banyak jumlah baitnya Tuhfatul Atfal. Ya. Jadi kalau bisa dihafal ini Masya Allah antum. Ya. Ini kan belum familiar ya. Kita kan familiarnya itu kan Tuhfatul Atfal mungkin ya, atau Al-Jazari, atau mungkin Baikuni ya, atau mungkin matan-matan yang di Mutun Thalabil Ilmi. Tapi yang Ha'iyah ini jarang sekali. Maka nggak apa-apa. Nanti kita sambil baca ini sambil kita usahakan dihafal ya. Kalau misalkan nggak mampu ya nggak apa-apa. Jangan memaksakan. Karena intinya kita pahami saja setiap bait ini. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait manzumah ini, tahtawi hadhil manzumah ala abrazi masail al-i'tiqad allati yatamayyazu fiha as-sunni 'anil bid'ah. Ya. Jadi manzumah ini atau bait-bait syair ini berkaitan tentang i'tiqad, berkaitan dengan akidah yang membedakan antara sunni atau sunnah ya, bahasa lainnya anil bid'ah, membedakan antara sunnah dan perbuatan bid'ah. Iman ya berarti lawan katanya apa? Al-kufru. Sunnah lawan katanya bid'ah. Ini sebenarnya kata biasa itu, cuma memang di masyarakat kita belum familiar, jarang sekali. Bahkan mungkin anak di masa kecil anak, bahkan sampai SMP anak belum pernah dengar kayaknya kata bid'ah itu. Karena memang itu tadi ya, belum sampai ilmu itu di daerah itu. Jadi ketika datang kata ini dia asing sekali. Makanya memang kita harus hati-hati ya ketika kita ingin memperkenalkan dakwah sunnah kepada kerabat kita yang mungkin di pelosok daerah misalkan. Mungkin kita rubah sedikit saja ya. Namun tidak mengubah maksudnya ya. Kita bilang ini tidak pernah dilakukan Nabi. Udah gitu aja.
Nah, jangan bilang ini enggak sunnah. Ini pun agak apa juga memang, agak apa namanya, agak risih juga itu. Ini enggak pernah dikerjakan Nabi. Mungkin itu lebih takut orang itu. Oh, Nabi enggak pernah mengerjakannya. Malah gitu. Mungkin kita bisa bijaklah dalam hal istilah-istilah ini, ya. Namun sebenarnya ini biasa sebenarnya. Ya, hanya saja masyarakat kita belum terbiasa. Fa akthar hadhil masail al-madhkurah hasala fiha khilaf baina ahli sunnah wal jamaah wa bainal mubtadi'ah. Maka nanti Asy-Syaikh di sini akan menggambarkan bagaimana ya perbedaan ya pemahaman ya antara ahlus sunnah wal jamaah dan pelaku bid'ah mubtadi'ah. Fan-Nadhim rahimallahu taala dzakara hadhihi al-masail liyatamassaka biha sunni wa yahdhar minal wuqu' fi khilafiha. Dan Asy-Syaikh ya mengatakan Imam Ibn Abi Dawud menyebutkan permasalahan ini agar kita yang membacanya berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Al-Imam Ibn Abi Dawud membuat nazam ini, ya membuat bait-bait ini adalah untuk ya, agar kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan agar tidak terjerumus kepada bid'ah. Kalau dalam perkara iman, ya, kenapa dibahas permasalahan tauhid kan begitu ya? Kan gitu. Ini kan dibahas permasalahan sunnah. Kenapa dibahas permasalahan tauhid? Agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ini memang udah pasangannya gitu ya. Kalau tidak iman pasti syirik atau kufur. Maka begitu juga kalau dia tidak menjalankan ibadah itu atau hidup ini dengan sesuai sunnah Nabi, tuntunan Nabi, berarti dia berada di jalan bid'ah. Ini memang begini adanya. Kan gitu. Kalau bahasa syirik ini tidak bahasa yang tabu di masyarakat kita. Kan gitu. Tapi bahasa bid'ah ini bahasa yang masih tabu sekali. Maka kita pelan-pelan memfamiliarkan bahasa atau kata bid'ah ini. Kita pelan-pelan memfamiliarkannya. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita yang kecil, ya, kerabat kita, baru tetangga kita. Maka memang dakwah ini harus sabar sekali, ikhwah. Harus benar pelan-pelan, tadarrujan, bertahap. Ya. Kita perkenalkan dulu mereka sunnah. Ya. Nanti mereka bertanya sendiri itu. Berarti kayak gini kayak mana nih? Selama ini biarkan dia yang bertanya. Enggak perlu kita ya dahulu mengomentari. Baik, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perkenalan ya. Insyaallah kita akan mulai setiap baitnya insyaallah pertemuan berikutnya. Disebutkan awalul masail mas'alah ya, mas'alatu sifatil kalami lillahi jalla jalaluh wa ma yatafarra'u anha. Permasalahan pertama yang diutarakan oleh al-Imam ya Imam Ibn Abi Dawud dalam nazamnya adalah terkait ya masalah sifatul kalam lillah, sifat kalam ya. Jadi bagaimana ya kalamullah itu bagaimana ya? Apakah sama kalamullah dengan kalamun nas? Ya. Maka nanti ini sangat berkaitan dengan al-qaulu bi khulqil Quran. Ya. Ucapannya Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nanti bersinggungan dengan ini. Kalamullah ini apa nih? Ya. Seperti apa kalam Allah? Apakah kalam Allah itu kalamun nafsi atau dia lafz minal huruf? Apakah kalaman Allah itu nafsi? Artinya kalau nafsi berarti di dalam diri nafsi, nggak bisa didengar oleh manusia. Berarti yang ada lafaz itu Al-Quran itu berarti itu siapa yang mengucapkan? Nah itu nanti dibahas.
Ini syubhat-syubhat yang ada di dalam Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya. Sebagaimana Asy'ariyah menyebutkan bahwasanya kalamullah kalamun nafsi, ya, bi ghairi lafzin wala harfin. Kayak mana itu? Kalamullah kalamun nafsi tanpa huruf dan tanpa lafaz. Berarti Al-Qur'an itu gimana? Nanti insyaallah kita bahas. Kemudian masalah ru'yatullahi ya azza wa jalla, permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga berkaitan dengan Nabi Musa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian permasalahan Nabi Muhammad yang sampai ke Sidratul Muntaha, apakah Nabi Muhammad melihat Allah di situ? Atau benarkah kita memang melihat Allah nanti di akhirat? Ya. Summa sifatu al-yadain lillah, ya, terkait sifat Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Summa sifatu nuzulihi jalla jalaluh, ya, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di sepertiga malam, ya, di langit dunia. Summa mas'alatu as-sahabati radhiyallahu anhum, kemudian permasalahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhiri ma jaa fil mantumah mimma sayatimu tawdih, ya, fi mahallihi biidnillahi, ya, jalla wa ala, ya. Kemudian sampai pembahasan terakhir yang insyaallah ya akan kita bahas, ya. Maka ana berusaha mungkin meringankan pembahasan karena memang sangat berurusan dengan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kajian ini menjadi bentuk peningkatan, ya, terhadap terhadap pembelajaran kita, ya. Ya, ana harap antum sabar mengkaji nazam ini, ya. Insyaallah nanti kita sama-sama mendiskusikan jika memang antum agak bingung terkait permasalahan sifat Allah ini, yang sebenarnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak layak, ya, para ikhwan rahimakumullah subhanahu, tidak layak, ya, seorang makhluk membahas tentang Khalik. Sebenarnya kita enggak boleh membahas tentang sifat Allah, tentang zat Allah, ini enggak boleh. Siapa kita, kan itu. Namun karena kata Syekhul Islam, karena ada penyimpangan dalam pemahaman asma dan sifat Allah, maka dibahaslah dia. Jadi awalnya itu enggak dibahas. Makanya para sahabat Nabi SAW antum insyaallah tidak akan menemukan perdebatan atau perselisihan atau diskusi Nabi SAW terkait sifat nama dan sifat Allah, ya. Di generasi pertama tidak pernah dibahas itu, ya, artinya Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah membahas itu karena mereka semuanya ma'lum, ya. Ma'lum artinya mereka mengetahui maksud dari, ya, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala terkait sifatnya itu. Yadullaha fawqa aydihim, ya. Kemudian Nabi SAW, ya, mengatakan kepada para sahabat bahwasannya Rabb kalian memiliki mata. Para sahabat Nabi SAW tidak bingung dengan hadis Nabi ini, tidak bingung dengan ucapan Nabi SAW, tidak bingung mereka. Mereka memahaminya dan mengetahuinya. Alladzi yaliku bijalalihi wa bikamalihi, ya. Mereka mengetahuinya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bila tamsil, tanpa memisalkan, bila takyif, tanpa membagaimanakan, bila takwil, tanpa, ya, menafsirkannya atau memaknainya dari makna hakikatnya, ya, bila tahrif, tanpa merubah kalimat-kalimatnya, bila ta'til, ini yang paling berbahaya sebenarnya, ya, tanpa menafikan. Kenapa dinafikan? Karena enggak mungkin atau karena enggak boleh Allah punya ini, karena ini kepunyaan makhluk. Akhirnya dita'til sifat Allah, ditiadakan, ya. Ta'til artinya nafyu sifatillah, menafikan, mentiadakan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang sebahaya-bahayanya syubhat dalam asma dan sifat, yaitu syubhatnya Jahmiyah. Tokohnya siapa Jahmiyah? Jahm bin Safwan. Ya, naudzubillah min dzalik, yang para ulama menetapkan dia keluar dari Islam. Makanya bahaya sekali sebenarnya terkait asma dan sifat. Namun para ulama mengatakan asma wa sifat ini tidak akan menjadi fitnah kecuali bagi para ulama atau para penuntut ilmu lanjutan. Gak apa-apa ya, artinya semoga memang kajian ini ada, artinya menyatakan memang kita berada di talabul ilmi lanjutan kan gitu, insyaallah ya gitu ya. Tidak setak di kitabut tauhid saja, kira-kira begitu. Ana sebenarnya mau membawakan kitabut tauhid, cuma ana merasa kayaknya ini udah pernah selesai dibahas begitu. Begitu, kayaknya gitu. Oh, belum pernah ya? Oh, belum pernah malah. Khair insyaallah. Kita usahakan nanti selesai Al-Mandhumah Al-Haiyah kita coba kitabut tauhid lah ya. Nah, nanti coba kita pelan-pelan tadarujan yang kecil-kecil seperti ini dulu ya. Karena memang kalau membahas kitabut tauhid cukup lama sekali itu nanti ya. Karena di kampus itu saja, di kampus sekelas di kampus saja yang ketemu sama pembelajaran kitabut tauhid itu bisa 3 kali 4 kali dalam dalam satu pekan ya. Itu saja 3 semester gitu ya, itu saja 3 semester gitu ya. Kalau kita mungkin mungkin lebih dari itu ya kan gitu, mungkin 2 tahun 3 tahun. Nah, anak khawatir antum jenuh walaupun memang ada tema-temanya di kitabut tauhid. Namun insyaallah ya kita coba akan bahas itu di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis, mungkin ada diskusi atau tanya jawab. Boleh, fadhal Syekh. Mengapa muncul berbagai aliran dalam pemahaman akidah yang terkadang dapat mengakibatkan pengikut aliran satu dan yang lainnya berseteru? Ya. Sebab terjadinya perbedaan dalam hal akidah ya. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari historinya, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak serta-merta menjadi akidah yang kita katakan satu begitu. Artinya akidah Syiah. Ini enggak seperti ini dia, enggak tiba-tiba muncul jadi akidah Syiah. Enggak, dia prosesnya panjang sekali. Nah, dan permasalahan akidah pertama kali muncul itu adalah tentang Khawarij. Ya, di masa kenabian bahkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membagikan ghanimah, "I'dil ya Muhammad," kata dia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah benih-benihnya Khawarij. Dan belum terjadi penyimpangan yang begitu dahsyat begitu. Itu prosesnya panjang. Makanya dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceramahi kami itu hampir sehari semalam. Ya, berkisah tentang fitnah di akhir zaman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada Umar bin Khattab, ya, akan ada fitnah setelah kematianmu. Nah, disitulah terbunuhnya Utsman. Disitulah mulai menguatnya pemahaman Khawarij. Jadi dia sebagaimana awal terjadinya kesyirikan, sebagaimana terjadinya awal kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, terjadinya kesyirikan, penyimpangan akidah itu prosesnya bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun. Ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari ghulu fis salihin. Ini awal terjadinya kesyirikan. Ya, dalam hal akidah misalkan. Ya. Dalam hal tauhid. Ya. Dan prosesnya itu bukan penyembahan para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Awalnya bukan. Awalnya foto. Lukisan. Syaitan datang menghasut mereka, ya, membisiki mereka, ya, untuk ghulu,
ya kepada orang-orang saleh yang 5 itu. Wat, Suwa, Ya'uq, Yagus, wa Nasrah. Ya kan? Dilukis dulu. Dilukis, ditempel. Ya. Setiap melihat mereka ingat ibadah, menaiki iman. Dan anehnya ikhwah, itu masih terjadi sampai sekarang. Ya. Dan itu anak dapat sendiri ceritanya. Ya. Daerah Indrapura. Jadi ada kerabat di sana. Kerabat agak jauh tapi agak dekat gitulah ya. Jadi ditanya, kenapa tergantung-gantung foto-foto kiai ini, ulama ini, habib ini? Oh iya, bagus ini memang kita gantung apa, kita tempel-tempel foto itu. Pas nengok muka orang itu, kita ingat Allah. Mirip yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mirip. Jadi itu kan baru berapa tahun mereka tempel, mereka pajang itu. Kan paling belum 100 tahun mungkin belum. Paling baru 10 tahun, 15 tahun mungkin kan gitu. Dan memang belum terjadi kesyirikan itu, belum. Ya, sampai dibuatlah patung, dipahat kalau enggak dari batu, dari kayu. Nah, prosesnya panjang sekali sampai disembah. Ya, 5 orang soleh itu. Nah, begitu juga permasalahan akidah secara meluas. Penyimpangan akidah secara meluas, ya. Prosesnya panjang sekali. Namun dalam hal asma wa sifat yang ana ketahui itu ketika diterjemahkannya ya buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Kalau dalam hal asma wa sifat. Kalau dalam hal akidah secara meluas, masya Allah panjang sekali. Zaman Ali bin Abi Thalib, ya, mulai ada Syiah di situ, Muawiyah, kemudian terus ke bawah, itu prosesnya panjang sekali, ya. Nah, ketika diterjemahkannya buku-buku filsafat Aristo, Plato, ya, dan tokoh-tokoh filsuf lainnya, ya, diterjemahkan di zaman kekhilafahan Abbasiyah. Nah, itulah diterjemahkan. Nah, disitulah mulai semakin parahnya pemikiran kaum muslimin. Masuknya syubhat-syubhat, ya. Nah, jadi prosesnya panjang sekali. Namun kalau dilihat dari sisi pemikiran, ya, dikarenakan diterjemahkannya itu buku-buku itu ke dalam bahasa Arab, kemudian dibaca kaum muslimin, terkena syubhat. Nah, itu dia di situ. Tapi kalau ditanya prosesnya panjang sekali, artinya di setiap kejadian bertambah dia penyimpangannya gitu. Seperti kejadian Wasil bin Atha yang keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri. Di situ semakin menyimpang dia. Sampai mereka mempengaruhi kekhilafahan Abbasiyah. Maka berat sekali nih, zaman khilafah Abbasiyah ini zaman yang paling berat bagi para ulama-ulama sunnah. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan a'immah lainnya. Zaman berat sekali. Zaman khilafah Abbasiyah itu adalah zaman yang paling berat, ya, bagi para ulama sunnah. Sampai Imam Syafi'i melakukan apa? Tauriyah, ya. Ya, hada, ya, beliau mengatakan Al-Quran, Injil, Zabur, Taurah, hada, ya, makhluk min makhlukatillah, ya. Maksudnya tangan maksudnya. Ya, karena kan Imam Syafi'i menunjuk tangan. Ini makhluk Allah. Iyalah, tangan kan makhluk Allah kan. Sampai seperti itunya untuk menyelamatkan kehormatan jiwa itu. Namun Imam Ahmad tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk, akhirnya dipenjara. Itu di zaman khilafah Abbasiyah, ya. Jadi dahsyatnya di situ, ya. Kemudian sebab lainnya karena memang Mu'tazilah menguasai kekhilafahan Abbasiyah. Jadi ulamanya khilafah Abbasiyah itu Mu'tazilah di masa itu. Wah, berat sekali. Jadi mungkin itu, ya, para ikhwan, sebab terjadinya perselisihan akidah itu tadi awalnya di situ, ya. Karena memang setiap orang
diberikan kebebasan untuk berpikir kan begitu. Nah, yang satu kebebasan terlalu bebas begitu, ya. Berpikirnya terlalu bebas sehingga menyimpang, ya. Karena huriyah kita ya dalam tafakkur, ya, huriyah kita dalam berpikir, ya. Bebas kita dalam berpikir itu selama tidak menyelisih syariat, tidak menyelisihi undang-undang lah bahasanya, ya. Kemudian tidak menyelisihi kebiasaan masyarakat. Itu harus kita pikirkan. Ucapan kita ini menyelisihi Al-Qur'an apa tidak? Menyelisihi hadis apa tidak? Menyelisihi undang-undang, ya, peraturan negara, menyelisihi kebiasaan masyarakat apa tidak? Ini memang perlu kita pertimbangkan. Tidak bebas begitu saja. Kalau bebas begitu saja, ya itulah dia sebab terjadinya penyimpangan. Allah taala alam bissawab. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Atau cukup? Baik. Barakallahu fikum. Ya. 6, ada pesan? Oh, taib. Oh, anak yang kasih pertanyaan. Oh, masya Allah. Ada berapa ini hadiahnya? Masya Allah. Ada 4 ya? Oke. Mudah aja pertanyaannya nih. Ya. Siapa nama asli Imam Abu Dawud? Fadal Syekh. Sulaiman. Fadal, masya Allah. Ini gimana ngambilnya nih? Fadal Syekh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Apa kunyah Imam Ibnu Abi Daud? Kunyahnya Fadal Syekh. Abu Bakar. Luar biasa, masya Allah. Fatahallahu alaik. Syekh kita tuh kalau kita bisa jawab pertanyaan tuh, ya jarang bilang barakallahu fiik. Fatahallahu alaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran, artinya membuka wawasanmu, ya. Fatahallahu alaik. Taib. Ada 2 pertanyaan ini, ya. Sebutkan satu nama ulama yang memuji Imam Ibni Abi Daud. Satu nama ulama yang menyebutkan pujian. Anda enggak nanya pujiannya apa? Nama. Fadal Syekh. Imam Az-Zahabi. Fadal, masya Allah. Ya, sahibus siyar a'lamin dubala. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir nih ya. Masya Allah. Siapa nama anak? Oh enggak lah. Itu terlalu ringan pertanyaan itu. Baik, ada berapa bait Al-Manzumah Al-Haiyah? 33, masya Allah. Fadal Syekh, luar biasa. Oh, yang lain? Oh, antum pengen partisipasi aja ya, masya Allah. Pengen jawab dia, ya. Karena panitia dia nggak mau nerima hadiahnya, masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, Al-Manzumah Al-Haiyah ini berkaitan, ya, atau temanya berkaitan dengan apa? Iya, syair-syair berkaitan dengan yang dibahas tentang iya, akidah, bolehlah. Fadhal Syekh, masya Allah. Akidah, iya benar ya. Akidah, namun lebih khususnya adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pembahasan akidah memang. Nah, barakallahu fikum, ya masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua, dan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi pahala yang menetap di akhirat dan menjadi penyebab diampuninya dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Nah. Oh, pertanyaan, Fadhal Syekh. Online. Ustaz, bagaimana mengajarkan pentingnya pemahaman yang benar akan akidah Islam kepada anak-anak secara sederhana tanpa menggurui atau melakukan indoktrinasi? Doktrin. Pertama, memang harus didoktrin anak itu. Memang harus didoktrin. Namanya anak kecil. Kalau orang tua nggak bisa antum doktrin. Kau baru lahir kok ya. Digituin kita. Tapi kalau anak kecil memang harus didoktrin. 2 tambah 2 4 ya nak. Nggak mungkin kita bahas. Jadi nak 2 tambah 2 itu. Jadi prosesnya itu jangan. Anak itu langsung kita bilang aja. Allah di atas, ya. Allah di atas, Tuhan kita namanya Allah. Jangan dia jadi diskusi. Kalau artinya kalau kita nggak mau doktrin dia, berarti kan kita ajak diskusi. Waduh,
makin repot lah kita. Jadi memang harus didoktrin. Kita katakan Allah itu satu. Nah, dan kita sampaikan ya tentang akidah yang pantas untuk dia dulu. Ya. Misalkan tentang Nabi Muhammad, nah, itu adalah Rasul terakhir ya nak, atau Nabi terakhir. Intinya yang ringan-ringan, ya. Terkait misalkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat ya nak. Gak usah kita bilang Allah punya mata nak, gak usah dulu. Allah Maha melihat. Karena maksud dari pembahasan tauhid dan akidah ini sebenarnya untuk kehidupan kita. Bagaimana lisan kita, penglihatan kita, dan diri kita selamat dari yang Allah haramkan. Nah, Allah Maha melihat nak, Allah Maha mendengar, kan gitu. Jadi kalau kakak begini, nanti Allah marah. Itu ya dulu. Dan memang harus didoktrin, ya. Kita harus mencintai Allah nak. Kita harus mencintai Nabi, mencintai sahabat, begitu. Kita nggak boleh membenci Allah, kita nggak boleh benci Nabi, kita nggak boleh benci sahabat. Jadi yang ringan-ringan itu saja. Dan memang harus didoktrin, kecuali anak-anak yang dimaksudkan adalah mungkin usia remaja. Anak usia mungkin SMA. Ini mungkin baru cara kita menyampaikannya dengan diskusi. Tapi kalau masih anak kecil mungkin umur 5 tahun ke 5 tahun, 6 tahun SD lah kita bilang ya. Ini memang harus didoktrin dia. Dan jangan sampai dia mendengar yang salah. Jangan sampai. Maka inilah bahayanya televisi kan gitu. Ya. Penyimpangan jadi tontonan. Contohnya dahulu ya, nggak tahu sekarang anak udah lama nggak nonton TV soalnya. Karena rusak TV di rumah. Ya. Krishna itu kan permasalahan akidah itu. Cuma jadi hiburan sama anak kita, kacau kali memang. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu dia. Ya, pokoknya kalau kita mau ajarkan kepadanya akidah, jangan sampai dia melihat yang salah. Itu dia. Jangan sampai dia melihat yang membingungkan kepalanya. Gitu. Ya, itu dulu. Jangan sampai. Kecuali sampai dia yang bingung dan bertanya gitu. Ya. Dia nanya, "Ma, itu apa, Ma?" Kayak tambah. Kan gitu. Itu bingung antum ya. Apa yang saya bilangnya? Ya. Namun itulah anak kecil ya, pertanyaannya ringan ya, belak-belakan tapi bingung kita jawabnya ya. Namun itu dulu Pak Rekho ya. Jadi memang harus didoktrin dulu dan kasih yang ringan-ringan dulu. Ya, kasih yang ringan-ringan ya. Insyaallah sudah ada bukunya untuk kita mengenalkan akidah kepada anak kita. Dan kalau bisa semenarik mungkin ya Pak Rekho, semenarik mungkin ya. Dan itu sudah ada bukunya ya. Mungkin kita bisa beli di YouFit Store itu udah ada ya. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.